Mas Indra dan kawan kaliber semuanya, semoga Anda semua sehat-sehat semua. Termasuk Mas Indra ya, sehat ya Mas. Alhamdulillah, halo kawan kaliber semua, halo Mas Edi, semoga selalu sehat. Iya, Mas Indra pagi ini kayaknya seger nih. Kita Harus dong, selalu harus semangat, apapun iya, kondisinya, apapun tantangannya, nah, kita harus tetap berjuang. iya. Mas, hari ini kita sejenak tidak membicarakan soal politik nasional, Mas, tapi politik Oke. politik lokal Jakarta dulu aja. Oh, ada apa nih? Ada apa? Ini soal pilkada DKJ, bukan DKI ya, DKJ ya. Apa? Oh ya, karena Ah, berubah sudah tidak menjadi ibu kota. ibu kota lagi ya, kan gitu. Dan itu diam-diam ya Mas ya, nggak ada yang tahu ya. Untung nggak berubah dari ibu kota jadi ibu tiri kan. Nah, atau ibu jari Mas, lebih kecil lagi. Jadi buat Kalau kawan kaliber, kalau zaman kita dulu tuh kan ada film itu kan, eh, kejamnya ibu tiri tidak lebih kejam daripada ibu kota. Saya ingat nggak tuh dulu? iya. Nah ini kawan kaliber yang mungkin kelewatan informasinya, DKJ itu daerah khusus Jakarta. Jadi bukan Dewan Kesenian Jakarta ya, karena ada lagi nih DKJ itu Dewan Kesenian Jakarta. Ini Ada Dewan lagi ya, Khusus Jakarta, daerah khusus daerah khusus Jakarta. Jakarta. Daerah khusus Jakarta menggantikan DKI, daerah khusus ibu kota. Kenapa I-nya itu diganti K, ganti J karena Jakarta sudah bukan lagi ibu kota. Gitu. Nah, Ya, ibu kota negara kita mana? Belum ada karena IKN juga belum ditetapkan sebagai ibu kota negara. oke. Ya Nah, tinggal nunggu perpres kan kalau itu. Tapi iya. undang-undangnya udah ada. Nah ini mau kita bahas tentang DKJ apanya nih? Pilkadanya. Pilkadanya, Mas. Oke. Pilkadanya saya Ada berita apa nih tentang Pilkada ya, DKI? ini dari wartakotalive.com. Ini 7 nama bakal calon gubernur DKI dari koalisi Nasdem, PKB, PKS. Tidak ada nama Anies Baswedan. Nah, ternyata koalisinya masih kayak koalisi Pilpres ya, Mas. Nasdem, Oke. PKB, PKS. Saya bacakan dulu. Eh, Koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai politik yakni Nasdem, PKS, dan PKB menyebutkan 7 nama daftar kandidat kuat bakal calon gubernur DKI. Oh, ini bukan DKI lagi, DKJ yang Ya. bakal mereka usung dalam pilkada November mendatang. Dari 7 nama itu terungkap tidak ada nama Anies Baswedan yang santer akan mereka usung kembali setelah Anies berpotensi kalah dalam Pilpres 2024. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengatakan masing-masing partai yakni Nasdem, PKB, PKS mengajukan sejumlah nama yang mereka ajukan untuk bertarung di Pilkada DKI sebagai bakal calon gubernur. Hermawi mengatakan Nasdem mengusulkan 3 nama yang sudah digadang sejak lama, yaitu Ahmad Syaroni, Wibi Andrino, dan Oki Asokawati. Hermawi mengatakan nama-nama tersebut sudah muncul sebagai aspirasi dari suara-suara kader Nasdem. Sedangkan dari PKS saya lompat-lompatin aja ya Mas. Sedangkan dari PKS ada 2 nama yaitu eh, Ketua DPW DKI Jakarta PKS Khoirudin, kemudian salah satu Ketua DPP PKS yaitu Mardani Alisera. Dari PKB sudah menggadang-gadang 2 nama yaitu Menteri Tenaga Kerja yang sekarang ini Ida Fauzia dan Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiullah Ilyas gitu Mas. Jadi masing-masing Menarik. partai koalisi ini sudah mengajukan nama. Yang paling Ya. banyak Nasdem ini. Oke. Menarik. Yang pertama, satu hal tadi Mas Edi juga sudah menyampaikan kalau ternyata kompak ya, koalisi perubahan ini Ya, masih eh, berkoalisi tidak hanya di Pilpres tapi di Pilkada, khususnya Pilkada DKJ. mm, Artinya
ini akan membentuk sebuah keseimbangan. Kalau tidak seperti periode pemerintahan 2019-2024 yang hampir semua lah, hanya satu kan hitungannya yang sebetulnya oposisi. Karena sekarang kalau kita bicara Demokrat, ya udah menjadi bagian dari pemerintah walaupun cuma 6 bulan, ya kan? Itu akan membuat keseimbangan. Nah, itu satu hal yang sangat positif. Artinya ke depan kita punya yang namanya eh, entah pemerintah entah oposisi, kan tergantung nanti keputusan eh, KPU ya kan gitu. Ya, Besok kita baru dapat dapat apa keputusan resmi dari KPU siapa pemenang Pilpres, yang itu pun kemungkinan besar juga akan digugat di ya, Bawaslu maupun di MK. Jadi masih panjang. ya, Kita juga belum tahu hasil angket nanti seperti apa, ya kan? Itu juga juga akan banyak kejutan-kejutan yang bisa muncul kan. Kita udah dengar ini katanya dari kubu TPN Ganjar Mahfud akan menghadirkan seorang Kapolda ya. sebagai saksi, kan ngeri itu kan gitu. Kalau Tapi kan kalau akan diancam sanksi ya oleh ya Kapolri nanti ya. pastilah kan gitu loh. Makanya kan kita tinggal melihat mana yang berjuang demi kebenaran, berjuang demi rakyat, atau berjuang demi kekuasaan. Kan itu nanti yang kita lihat ya apa drama ini akan seperti apa. Ya rakyat bisa menilai semua lah. Artinya Ya, kita kita dorong terus supaya ada kejujuran, apa adanya transparansi, nggak tidak hanya bermain di antara depan panggung belakang panggung bedanya terlampau jauh. Harapan kita kan nggak seperti itu. Nah, apa majunya koalisi perubahan ini juga menarik tanpa membawa nama Anies Baswedan, ya, ya, ya kan? Walaupun di eh, kalangan media di medsos itu udah santer berita kalau Anies Baswedan akan maju lagi sebagai gubernur DKI didorong oleh koalisi perubahan. Nah, saya kebetulan memang waktu itu diundang oleh Pak Anies ke rumah beliau bersama para jubir dan beliau memang mengatakan itu isu yang dipakai untuk mengalihkan perhatian kita dari urusan Pilpres. ya, Jadi kan satu, kalau dia apa itu betul misalnya beliau-beliau sudah bicara tentang pilkada, berarti kan otomatis sudah mengakui kalau pilpresnya kalah. Padahal mm, proses pilpres ini belum selesai, kita masih ya, nunggu besok, masih tadi ada gugatan, masih panjang. Jadi eh, belumlah ada pengumuman atau kepastian siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, itu juga menariknya, Mas. Kita itu kan para jubir waktu itu juga berdasar hasil quick count ya. ya. Kan kita udah pada lemes nih kan gitu. Kesannya ya kita justru malah malah mengatakan sabar ya Pak, kita udah berjuang seoptimal mungkin. Nah, yang lucu tuh Pak Anies Mas, malah sebentar, saya potong dulu sebentar, Mas. Yang ya, sabar itu bukan Pak Anies, Mas. Rakyat Indonesia yang harus sabar, Mas. Silakan dilanjut. iya sih kan gitu. Ya artinya kita kan sebetulnya satu ingin saling menghibur kan gitu loh dengan kondisi yang sejauh ini dengan kondisi quick count kita dinyatakan kalah walaupun kita tahu ya kenapa kita kalah proses-prosesnya itu kan banyak kecurangan itu kita tahu. Nah, beliau tuh malah mengatakan gini, dia pula sambil ketawa kan begitu. Kita ngomong begitu, ini beliau sambil tertawa itu malah malah bilang, "Loh, kita ketemu hari ini bukan pembubaran panitia jubir kan gitu. Kita ketemu hari ini itu justru untuk saling berdiskusi, untuk bicara tentang kondisi saat ini, apa yang mesti kita siapkan, langkah-langkah kita, kan gitu. Dan beliau mengatakan ehm, kita ini belum kalah, Iya,
Jadi janganlah kita punya rasa kecil hati, merasa kita sudah kalah. Memang ada kelompok-kelompok yang mendorong seolah-olah kita ini sudah kalah, ya kan? Dengan Mm-mm. contoh dengan deklarasi di Istora, gitu. Deklarasi kemenangan. Padahal belum ada pengumuman resmi kan gitu. Kemudian sudah ngomongin program makan siang gratis di Sudah simulasi lagi, kabinet, Mas. udah simulasi, udah ngomong di mana-mana tentang itu. Jadi dan kemudian sekarang isu tentang Anies Baswedan maju di Pilgub DKI. Heeh. Jadi kan semua sebetulnya adalah pengalihan isu supaya menggiring pikiran rakyat Indonesia kalau Pilpres sudah selesai. Mm. Padahal jauh dari selesai. Nah, itulah beliau beliau mengatakan itu mengingatkan kita kembali jangan jangan mudah terbawa oleh desain penggiringan opini kan. Mm. Nah, kemudian beliau mengatakan yang saya rasakan sekarang, beliau mengatakan persis seperti perasaan saya waktu setelah di reshuffle. Mm. Beliau ngomongnya begitu. Ya, gimana itu Tuh. maksudnya? Kita bingung. Maksudnya gimana, Pak? Jadi waktu selesai di reshuffle, semua orang itu ya kayak anda-anda semua ini datang ke saya bilang yang sabar ya Pak, apa kita ambil hikmahnya, pokoknya yang terbaik buat Pak Anies kan gitu. Saya malah ngomong, loh saya itu merasa justru akan ada tugas lain yang lebih berat, yang lebih besar, yang saya harus emban. Dan itu terbukti dengan kemudian saya eh, takdirkan untuk memimpin DKI Jakarta. Nah, itu yang beliau katakan. Kita bengong semua tuh beliau ngomong Hmm. begitu dan bicaranya juga dengan wajah yang ini ya, santai yang Hmm. jadi bukan bukan terkesan menutup-nutupi, bukan. Jadi kita Dan itu semua masih juga jauh dari pilkada ya. itu jauh kan gitu. Apa? Nah, itu yang beliau sampaikan. Nah, jadi ini buat pemirsa Kaliber juga berita tentang Pak Anies Baswedan maju itu adalah bagian dari penggiringan opini, dari pengalihan isu. Pak Anies sendiri masih fokus untuk berjuang di Pilpres ini karena perjuangan belum selesai. Ya. Artinya eh, apa sih yang beliau perjuangkan bukan masalah kekuasaannya, Mas. Bukan masalah menang kalahnya, tapi jangan sampai demokrasi kita dilukai. Jangan sampai suara rakyat, misalnya nih, rakyat yang memilih tidak diakui, nggak dihitung atau dibikin nggak sah gitu. Misalnya Hmm. nyoblos 01, tapi ternyata dicoblos lagi 02 jadi suara nggak sah, ya Hmm. kan? Itu itu kan berarti melukai suara rakyat. Atau sebaliknya, Mas, ada yang bukan rakyat Indonesia tiba-tiba ikut milih kan, Hmm. goib gitu. Nah, itu kan juga yang merusak demokrasi. Nah, itu Ada yang Mas ya, kasus gitu ada ya. ya kan kita dengar banyak penggelembungan suara lah ya. Ah. Misalnya eh, yang tidak hadir, ya kan? Tiba-tiba kartu suaranya sudah dicoblos. Hmm. Kan itu artinya goib, Ya. ya kan? Itu yang akan merusak demokrasi. Nah, ini akan diperjuangkan oleh Pak Anies bersama kami Timnas untuk terus memperjuangkan sampai seoptimal mungkin bagaimana suara rakyat tidak dicederai. Supaya apa? Kita selalu bicara tentang agar kita punya pemerintah itu yang memiliki legitimasi. Jadi kalau pemerintahnya itu punya legitimasi, rakyat akan percaya. Tapi kalau dari awal tidak punya legitimasi, apapun kebijakannya, rakyat nggak percaya. Dan itu akan sulit sekali dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Nah, itu yang mau kita kita Punya perjuangkan. legalitas tapi nggak punya punya legitimasi gitu ya. Iya, kan kan lebih enak kita selalu bicara tentang kalau rakyat percaya pada pemerintah kan enak. Ya. Memang, tapi kalau dari awal semua
kegiatan itu sudah nggak dipercaya oleh rakyat, kan sulit sekali menjalankan roda pemerintahan. Nah, itu yang apa kondisi sekarang ya kan gitu. Jadi mudah-mudahan perjuangan kita juga diberikan jalan oleh Allah, oleh Tuhan, baik itu yang melalui jalur hukum ke Bawaslu, ke MK, maupun yang di DPR melalui jalur politik dengan hak angket. Ya, ya, Walaupun memang kita dengar ini maju mundur, ini ya kita harus tahu lah. Tadi Mas Edi juga menyampaikan kalau tantangan, hambatan, godaan itu akan muncul terus, ya kan? Tadi kita bicara tentang menghadirkan saksi itu nggak gampang loh, ya, ya kan? Menghadirkan saksi kepala desa misalnya yang berbuat curang itu nggak ya, gampang karena kepala ya. desanya bisa dikriminalisasi, bisa macam-macam kan begitu, punya dipersulit hidupnya dan lain-lain. Nah, Ya. itu tantangan-tantangan kita, tetapi ya kembali yang kita inginkan adalah hidupnya demokrasi di Indonesia. Itu sih pandangan Ya. saya tentang Pilkada DKJ ini supaya masyarakat juga jangan ter teralihkan Ya. opininya digiring ke satu tempat kalau Anies Baswedan sudah kalah dalam Pilpres. Iya, jadi kawan kaliber juga harus hati-hati mencerna informasi yang masuk ke eh, telinga kita ini, ke layar kaca sosmed atau layar kaca TV gitu. Jadi Pilpres belum selesai, masih berproses dan masih panjang jalannya. Jadi lupakan dulu Pilkada DKI yang menyebut-nyebut nama Anies Baswedan, karena Pak Anies dan timnya masih berkonsentrasi pada Pilpres, pada hasil akhir Pilpres, hasil akhir yang benar-benar akhir, iya Mas ya. Ya, ya. Karena ini upaya pengalihan isu itu ada berbagai macam cara dan kita sudah memahami itu kalau kita berkecimpung di media atau orang-orang yang politik itu sudah sangat paham. Jadi pengalihan isu itu ada berbagai macam cara. Tapi percayalah, kita masih punya kans, masih punya kesempatan, sekecil atau seberapa besar pun kesempatan itu harus terus diperjuangkan. Gitu Mas Indra ya. Nah, tapi saya mau tanya nih, kalau pandangan Mas Edi sendiri ya, andai kata perjuangan kita itu, ini kita bicara terburuk ya, Ya, ya. misalnya di Bawaslu udah mentok, di MK apalagi karena ada paman di sana, dan kita juga dengar kan, sekarang ini hakim-hakim MK yang tadinya menolak Gibran, itu sudah dilaporkan ke MK-MK dan bisa jadi kemungkinan itu digeser, ya kan, untuk tidak menjadi hakim dalam sengketa pemilu. Artinya udah ada desain yang bisa membuat kubu 01, kubu 03 kalah dalam gugatan tersebut. Ya. Bawaslu kita juga lihat sudah banyak sih kejadian-kejadian yang didiamkan saja. Kemudian eh, di DPR sendiri juga hak angket ini kelihatan maju mundur, nggak firm atau banyak keraguan lah. Mungkin juga banyak politisi yang punya komorbid kan, ada kasus-kasus yang bisa diangkat, yang ditakut-takuti dan mungkin juga ada godaan mau dikasih jabatan menteri lah atau apa kan gitu. Jadi tantangannya banyak. Iya. Nah, kalau Mas Edi sendiri melihat kalau itu kondisi terburuknya, sebetulnya posisi Pak Anies itu apakah kembali harus bertarung di Pilgub atau justru malah memimpin oposisi? Ya. Sebelum menjawab Tantangannya. itu, Mas, Hmm, ada kemungkinan ketiga kan, Mas. apa tuh? Kalau kalau KPU kalah, kita ke MK, misalnya juga kalah, misalnya 01, 03, kemudian masih ada lagi tuntutan rakyat yang di jalanan. Hmm, Itu juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah sekarang ini. Jadi seberapa kecil atau seberapa besar
unjuk rasa yang mulai hari ini, mulai kemarin ya, mulai kemarin Senin, Selasa, Rabu itu akan berlangsung di 4 lokasi. Itu harus benar-benar dipertimbangkan aspirasi massa. Jangan sampai nanti ini pemerintahan yang berikutnya, yaitu tadi tidak ada legitimasi dari rakyat, itu akan bergejolak terus, pecah terus anak bangsa ini. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, kalau misalnya kemungkinan terburuk Pak Anies Baswedan harus kalah gitu ya di Pilpres, saya berpikir gini, kalau misalnya maju di Pilkada DKJ dan menang gitu misalnya, secara hierarkis itu kan ada di bawah pusat, Mas. Pemerintah pusat ya. Ada di bawah kalau misalnya Pak Prabowo yang jadi, Pak Prabowo dan Gibran yang jadi. Gitu. Apalagi ada rencana bahwa DKJ itu nanti akan lebih dipegang oleh wakil presiden nanti. Jadi ya mohon maaf, kata kata yang agak tidak senonoh itu nanti masa Pak Anies itu di bawah koordinasinya Gibran, dari sisi kompetensi, dari sisi apapun itu ya nggak pantas gitu loh. Menurut saya gitu. Oke. Sepakat. Jadi memang levelnya seorang Anies Baswedan memang kita sudah bicara level pemimpin dunia ya, Iya. bukan pemimpin daerah kan begitu. Ini sudah levelnya pemimpin daerah, pemimpin dunia. Nah, ada satu hal juga yang harus kita pertimbangkan adalah kalau levelnya Pak Anies ini juga jangan sampai hilang dari istilahnya kancah perpolitikan nasional, kan begitu. Iya. Nah, beliau bukan anggota partai loh. Beliau Iya. juga bukan nanti masuk sebagai anggota DPR. Dan beliau sudah menyatakan akan menolak kalau ditawari menjadi menteri masuk, karena beliau juga itu bagian dari perjumpaan jubir. Beliau Iya. menyampaikan kami akan selalu berada di jalur perubahan. Artinya nggak akan tergiur dengan tawaran jabatan apapun menjadi koalisi kalau kalah, ya kan begitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih kita akan kaji lagi, Mas, langkah-langkah strategis yang harus kita kita lakukan, ya kan? Kita nggak bisa menggunakan ego, kita nggak bisa menggunakan eh, apa ya, yang seharusnya, karena lawan kita ini juga menghalalkan segala cara kan. Nah, Artinya itu bukan dia. kita akan menghalalkan Iya. segala cara, tapi kita harus berjuang dengan segala cara di jalur yang benar. Iya. Apakah itu nanti harus menjadi gubernur lagi dulu, Mm. atau ada jalan lain, ya kita juga berdoa lah. Semoga dikasih jalan sama yang di atas. Gitu, Mas. Kalau saya lebih baik misalnya calon lain dari koalisi ini tadi, 3 partai itu PKS, PKB dan Nasdem itu menjadi yang mengajukan calon gubernur DKJ dan insya Allah menang gitu misalnya. Nah, Pak Anies bisa jadi konsultannya aja. Jadi tidak perlu Pak Anies yang jadi gubernur untuk menjaga marwah dan apa namanya itu ya. Ya itu tadi lah apa ya, marwah Pak Anies sebagai pemimpin yang levelnya level internasional sudah, bukan di bawah presiden maupun wapres yang akan dilantik itu nanti. Menurut Ya, saya begitu. Dan saya saya yakin yakin akan iya banyak rakyat yang nggak ikhlas kalau begitu. betul betul apa. Ya, satu sisi juga Anies Baswedan bukan hanya dimiliki oleh rakyat Jakarta ya kan gitu. Tadi saya katakan sudah Mm-mm. levelnya level pemimpin dunia, dan sebetulnya ada satu hal yang mengganjal kalau melihat kemarin itu di hasil rapat pleno KPU, ya kan, di DKI Jakarta juga pasangan Amin kalah tipis dengan 02. Mm-mm. Ini menggelitik buat saya karena Iya. sepertinya rakyat
DKI Jakarta juga buta kan gitu, buta dengan karya-karyanya Anies Baswedan. Tuh. Ya walaupun banyak tanda tanya juga karena ternyata ada 2 juta suara yang hilang, yang tidak ini ya kan angkanya besar juga. Ya terlepas dari itu agak sedih sih kalau seorang Anies Baswedan tidak dilihat karya nyatanya karena semua karya kan kelihatan, Mas. Beda kan dengan calon lain yang karyanya tuh nggak pernah kelihatan, cuman omon-omon aja kan gitu. Kalau ini kan mau nyari Tebet Eco Park ada, mau nyari Kampung Akuarium ada, JIS ada, gitu. Karya semuanya kelihatan, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Jaklingko ada. Nah, itulah. Dan Oke. itu harus diteruskan sebetulnya ya. Ya itu yang Ya, dinamakan harus keberlanjutan ya itu. Bukan ya, dihapus yang sana sini dihapus-hapus itu. Jangan itu untuk rakyat, untuk warga Jakarta, untuk tamu-tamu Jakarta, bukan untuk pejabat yang sudah berkarya itu sebetulnya. ya. Oke. Gitu. Ya, Ya, baik Mas Indra, kita tutup dulu perjumpaan kita ini. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Saya sebentar lagi juga ngabuburit karena menunggu waktu maghrib datang. Terima kasih ya. Mas Indra, terima kasih juga kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.